Welcome to Extraordinary XOL. Nah, jadi kita malam ini bakalan sharing aja nih. Kita bakal sharing ke kalian. Sekalian juga buat nemenin kalian nih yang lagi nugas, yang lagi baru balik kerja, yang baru balik ngampus. Kita bakal sharing tentang life is choice gitu. Jadi tuh di Extra soal ini kita tuh punya segmen di setiap hari Senin. Nama segmennya tuh talking about life ya. Talking about life. Nah, jadi materi pertamanya tuh life is choice. Ya, kita sih bilangnya sharing aja karena hari Senin kan kayak hari yang paling mumet banget nih. Nah, jadi buat nemenin teman-teman semua, biar kalian kayak nggak pusing, kayak ya seenggaknya biar ada yang nemenin gitu. Nah, kita jadi ngambil materi atau pembahasan yang ringan banget gitu. Sekalian sharing sih, lebih tepatnya sharing gitu. Oke, pertama-tama aku kayak kenalan dulu gitu. Karena temanya life is choice, asik, tema kehidupan. Jadi mungkin sedikit cerita dari aku tentang kayak biodata pribadi kali ya, bisa dibilang gitu. Siap. Jadi sekali lagi mungkin aku perkenalan diri agak sedikit lengkap. Nama aku Nanda Febriliani Ashari. Aku biasa dipanggil Nanda. Aku 26 tahun dan kegiatannya tuh sehari-hari kalau misalkan untuk di real life sih paling bisnis online. Online juga sebenarnya nggak real banget ya. Ya oke, bisnis online terus juga apa namanya? Paling aku menjadi salah satu, nggak jadi salah satu sih. Aku menjadi admin di Extra XOL dan menjadi admin di grup lain. Buat teman-teman yang tahu MRZ Entertainment, aku menjadi salah satu admin tim YouTube di situ. Terus juga aku ikut beberapa kelas online juga. Terus juga sama kajian online itu sih paling. Kalau misalkan ngomong-ngomong soal hobi ya, aku sebenarnya zaman dulu itu aku seneng banget yang namanya nonton film, dengerin musik. Tapi bukan dengerin musik K-pop, bukan dengerin musik bukan nonton drakor gitu, enggak. Jadi tuh aku lebih sering dengerin kayak western, lagu barat, film Hollywood gitu. Yang emang hampir nggak pernah nyentuh dunia ke Korea-Koreaan gitu. Hampir nggak pernah bisa dibilang. Terus juga gimana ya? Kehidupan aku berasal dari keluarga yang nggak alim-alim banget, cuman juga nggak apa ya bahasanya. Mungkin kalau misalkan ya nggak nakal-nakal banget juga gitu. Basically nyokap itu kelahiran Jawa Batak. Nah, jadi ibunya nyokap itu Jawa, bapaknya itu dari Batak gitu, dari Medan gitu. Opung aku. Terus ayah aku orang Padang. Tapi aku tinggal di Tangerang gitu. Karena mama sama ayah aku lahir di Jakarta gitu. Nah, karena ngomongin soal kehidupan nih, jadi aku mungkin sedikit sharing aja tentang perjalanan hidup aku dulu ya. Mungkin bagi temen-temen yang kayak ini orang siapa sih, nggak jelas banget ya. Ya mungkin kayak gitu sih, emang karena pertama-tama kan kalau orang nggak kenal maka ta'aruf ya kan. Ya, jadi kita kayak kenalan dulu aja gitu. Karena bridgingnya kan biar nggak terlalu gimana gitu kan, jadi kayak gitulah. Apa sih nggak jelas kan? Oke, aku itu lulus SMA. Oh ya, aku tuh SMA bukan SMA sih, SMK di jurusan farmasi, sekolah di jurusan farmasi gitu, SMK kesehatan, jurusannya farmasi. Terus cuman setelah lulus dari sekolah SMK, aku itu nggak nerusin ke sekolah farmasi gitu. Jadi jadi tuh aku juga sempat kerja, maksudnya aku sempat kerja itu jadi SPG di salah satu department store. Mungkin teman-teman kalau yang sering belanja shopping pasti ngeh sama seragam salah satu department store yang warna merah, rok abu-abu, pakai stocking, high heels, rambut dikonde. Nah, itu. Jadi aku pernah menjadi salah satu SPG di situ dan juga pernah menjadi salah satu SPG di salah satu department store yang
alhamdulillahnya nggak pakai rok lagi nih. Jadi pakai celana sama pakai kayak sepatu kets gitu. Nah, terus juga kenapa sih aku bisa mutusin buat kayak banting setir gitu ya, dari anak farmasi tiba-tiba langsung ke dunia retail. Sebenarnya ya itu dia, karena kan hidup itu pilihan, kita bisa milih apa aja yang pengen kita pilih, apa aja yang menurut kita kayaknya cocok gitu. Nah, berhubung aku itu orangnya demen banget nyari tahu tentang hal baru gitu, nyoba-nyoba, dan sebenarnya anaknya itu paling gak suka sama sesuatu yang terikat gitu secara formal. Kayak sebenarnya aku pun juga pengen sih nyobain kayak teman-teman gitu, kerja di rumah sakit apa segala macem. Cuman emang pas lulus itu kayak ngerasa mumet banget dan kayak pengen cari suasana baru gitu, keluar dari zona nyaman. Aduh, ribet banget ya. Nah, terus abis itu akhirnya aku setelah juga udah kerja di sini di situ sebagai SPG lagi, cuma dengan penampilan yang berbeda gitu, lebih sopan dan lebih casual gitu. Akhirnya aku mutusin buat kerja di salah satu rumah sakit swasta di Tangerang. Nah, di rumah sakit itu, karena kebetulan rumah sakit itu adalah rumah sakit Islam, aku bukan aku sih, emang diharuskan untuk menggunakan hijab. Nah, sebenarnya tuh aku tuh nggak canggung juga gunain hijab itu, karena dari SMP pun, kalau nggak salah dari kelas 6 SD sih sebenarnya aku tuh kalau sekolah pakai hijab sebenarnya. Cuman emang kalau misalkan lagi kerja kelompok, lagi ekskul atau apa, ya nggak pakai gitu. Nah, jadi kalau misalkan emang disuruh pakai hijab pun nggak masalah dan nggak keberatan juga. Nah, cuman emang karena udah lama juga nggak pakai hijab gitu kan, terus akhirnya mau pas kerja di situ diterima gitu jadi asisten apoteker di situ. Aku mulai menggunakan hijab karena emang awalnya tuntutan pekerjaan. Tapi nggak tahu kenapa setelah menggunakan hijab itu lama-kelamaan kok jadi kayak nyaman gitu. Nah, sebenarnya Allah kayak udah ngasih ide gitu sih sebenarnya. Akhirnya ya udah aku pakai hijab seterusnya sampai sekarang, alhamdulillah. Nah gitu. Nah, aku pun akhirnya mutusin juga buat berhenti kerja di rumah sakit gitu. Kenapa sih aku sering banget ngambil keputusan yang kadang gini, maksudnya orang tuh mikir kayak bukan yang bersyukur gitu, udah orang susah nyari kerjaan ini segala macem, kenapa berhenti segala macem. Ya itu dia, balik lagi kan, karena kan hidup itu pilihan ya kan, life is choice. Semua orang mempunyai pilihannya masing-masing, dan dia juga kayak mungkin orang nggak menyadari kalau misalkan diri kita sendiri terkadang lebih mengetahui kapasitas kita atau kemampuan kita terhadap apa yang pengen kita pilih gitu. Atau mungkin kita merasa nggak nyaman ya kan di suatu tempat yang orang ngeliatnya kayak wah ini orang nggak bersyukur banget nih, orang susah nyari kerjaan segala macem, dia malah berhenti atau apalah gitu. Dan akhirnya aku mutusin buat usaha sendiri gitu, ibaratnya kayak belum bisnis online sih kayaknya waktu itu, cuman bisa dibilang sih online juga sih sebenarnya ya, jualan hijab apa segala macam. Karena aku di situ mikir ternyata setelah aku berhenti dari kerjaan aku itu, ternyata tuh banyak banget hikmah yang bisa diambil. Aku juga nggak kepikiran bakalan kayak gitu loh sebenarnya. Cuman ternyata di saat aku mulai hijrah, jadi sebenarnya tentang tadi itu kayak sedikit cerita hijrah juga sih, cuman emang nggak sepenuhnya atau nggak keseluruhan lah gitu. Cuman setelah aku mulai emang pengen belajar hijrah gitu, emang Allah kayak ngasih jalan aja kali ya, ngebuat aku buat mutusin berhenti di rumah sakit dan akhirnya buka bisnis sendiri gitu. Akhirnya kita jualan lah bahasanya gitu, jualan. Ternyata dari situ aku mikir, aku begitu banyak waktu luang yang bisa aku gunain yang bisa aku gunain untuk melakukan banyak banget hal positif dibandingin waktu aku kerja gitu. Kenapa kok kayak gitu? Ya iyalah, aku kerja misalnya lebih dari 8 jam soal waktu itu. Jadi aku berangkat jam 6, masuk jam 6 sore, jadi jam 5 tuh udah berangkat, jam 5 sore. Kalau misalkan masuk malam nih, shift malam. Terus pulang itu jam 7 pagi atau kadang-kadang setengah 8 dari sana. Ya, bayangin hampir 12 jam. Itu kayak waktu aku kayak gitu-gitu aja, aku ngerasa hidup aku kok monoton banget gitu, gini-gini aja. Akhirnya aku mutusin buat berhenti
dan emang nganggur juga berapa lama ya, berapa bulan lah nganggur gitu. Gak lama kemudian habis itu akhirnya mikirin kayak udah usaha aja gitu. Nah di situ Allah ngasih kayak jalan buat aku. Karena kenapa? Karena di saat aku usaha ternyata aku bisa jauh lebih dekat sama Allah. Ini maksudnya bukan berarti lu soalin apa gimana, enggak juga sih ya. Maksudnya ini mah buat aku pribadi sendiri, aku ngerasanya kayak gitu. Dan emang di situ posisi di saat aku lagi terpuruknya. Maksudnya di tahun itu pun sebelum aku keluar dari rumah sakit sih kayaknya, aku tuh udah putus sama pacar aku, dan mutusin saat itu juga sampai sekarang nggak pernah pacaran lagi. Jadi kayak emang di situ momen-momen dimana hampir dibilang sih kayak quarter life crisis ya, quarter life crisis, yang mana aku nggak cuma sekali 2 kali ngalamin QLC itu kan. Dan emang ternyata QLC nggak cuma bisa jadi dalam hidup orang tuh bisa terjadi berkali-kali gitu. Dan di salah satunya di saat itu juga, di saat aku putus, ibaratnya nih putus cinta, terus juga keluar dari kerjaan, lagi nggak kerja, nggak ada penghasilan. Nah itu dia, Allah tuh kayak nguji banget, dan akhirnya dideketin lah sama Allah. Lewat situ banyak banget hal-hal yang aku bisa pelajarin. Aku mulai belajar sendiri, otodidak, belajar bahas. Ya maksudnya aku tuh bisa dibilang setelah aku nggak kerja, justru pengetahuan yang lain sih, aku agak sedikit lebih mendingan lah gitu dibandingin mungkin zamannya kerja yang tahu cuma obat-obatan gitu doang gitu. Cuman emang bukan dibilang wawasannya luas juga, enggak juga sih, jauh banget kalau dibandingin mungkin teman-teman yang lain gitu. Terus juga ngomong-ngomong soal life is choice, mungkin orang ngiranya aku itu orang yang extrovert gitu, kayak pinter ngomong apa segala macem. Nah tapi sebenarnya aku ngerasa di saat aku umur 21 tahun ke atas lah gitu, aku kayak jadi pribadi yang bukan diri aku gitu. Dulu emang sih zaman SMA kelihatan kayak orang yang extrovert gitu, ceria, bisa dibilang kayak tengil tuh bukan tengil yang gimana ya ngomong, cerewet gitu. Terus juga mungkin aku bisa bilang nggak banyak temen, cuman gampang banget kalau misalnya pengen dapet temen, karena mungkin bisa dibilang simple orangnya. Dan tiba-tiba ya di saat di umur sekitar 21 deh, nggak tahu kenapa kayak ada perubahan di dalam diri aku yang menjadikan aku sebagai orang yang introvert parah, nggak pernah keluar rumah. Kalau ketemu orang deg-degan, ketemu orang aja gitu siapa kayak, dan nggak nyaman di keramaian. Aku nggak tahu itu ciri-ciri introvert atau bukan, cuma aku ngerasa nggak nyaman banget. Ada tamu nggak nyaman, ada saudara nggak nyaman, ketemu orang nanti mau diajak reunian, kondangan apa, jarang dateng gitu, kecuali emangnya deket banget sahabat atau enggak emang ya dia baik banget gitu orangnya. Pokoknya gitulah, banyak alasan dan apa segala macem, sifat yang bukan aku banget sebenarnya. Cuman nggak tahu kenapa dia berubah sendiri, bahkan kayak sampai sekarang, tapi nggak separah waktu di umur 21-22 sih kayaknya gitu. Nah aku tinggal sama nenek aku dari mulai aku SMA kelas 1 sampai aku kerja, sampai aku berhenti gitu, aku masih tinggal sama nenek aku. Terus juga pergaulannya tuh nggak segimana ya, sebenarnya justru ketika aku tinggal sama nenek itu tuh aku bisa dibebasin banget sih sama nenek aku. Dibebasinnya banget, tapi maksudnya nggak kayak di rumah. Padahal waktu zamannya aku tinggal sama mama aku itu teman cowok tuh banyak, cuman aku terkontrol gitu, pergaulan juga selalu diteleponin karena mainnya sama kakakku juga, nggak sendiri gitu. Tapi sebaliknya giliran aku dikasih kebebasan, aku nggak menggunakan kebebasan itu sama sekali. Karena mungkin pertama buat teman-teman yang tahu jurusan farmasi apa segala macam yang berurusan dengan angka-angka gitu, itu kayak nggak ada waktu luang buat kita tuh main gitu. Jadi aku bukan tipe orang yang sering main gitu, kelayaban enggak sama sekali, berbeda jauh dengan aku yang waktu SMP suka main banget. Aku nggak punya teman cowok juga sedikit banget, karena kan di kelasku juga anak cowoknya tuh dari 40 orang cuman waktu kelas 1 cuma 2 orang, kelas 2 ada 9 orang sih kalau nggak. Jadi yang benar-benar sedikit banget gitu. Terus juga pergaulan selebihnya waktu aku kerja sih, mungkin bicara soal pergaulan yang
waktu aku kerja itu mungkin waktu aku jadi SPG sih. SPG, teman-teman aku yang lain sih mungkin ya mungkin nggak tahu ya dibilang biasa atau enggak. Ada yang pulang nggak langsung pulang ke rumah, ada yang pulang ke klub mungkin, ada juga yang kemana. Cuman aku pribadi memilih kalau seandainya aku nggak langsung pulang ke rumah, itu udah dipastiin aku ada di tukang nasi goreng atau nggak di tukang makanan gitu. Pastinya cuman kuliner doang, makan. Karena emang posisinya kalau misalkan dulu jam jadi SPG itu biasanya kalau misalkan ada midnight sale atau apa itu pulangnya sampai jam 12 malam. Kita tuh keluar-keluar tuh ya jam setengah satu lah baru keluar. Itu perut udah lapar banget gitu dan pasti di rumah nggak ada makanan. Ya otomatis aku bakalan pergi makan dan langsung pulang. Dan alhamdulillahnya di saat aku mempunyai kesempatan yang besar banget buat bandel, insya Allah aku nggak memakai kesempatan itu karena nggak tahu kenapa ya malah jadi nggak pengen gitu karena mungkin kasih kebebasan sama nenek tuh ya karena aku takut menggunakan kesempatan itu maksudnya gimana ya aku takut ngecewain almarhum nenek aku yang udah ngasih kesempatan aku eh, ya buat buat apa namanya kasih kebebasan lah gitu. Oke, aku bakal ngebahas juga tentang gimana sih cara kita tuh ngambil keputusan gitu, ngambil pilihan hidup atau ya udah bisa dibilang keputusan gitu. Buat teman-teman yang mau nanya, silakan. Aku sekarang memilih sama Chanyol itu salah satu life choice aku. Oh, asik. Salah satu life Hebat. choice dia. Sebuah Kenapa tuh? pilihan Kok yang tiba-tiba berat jadi ya. Chanyol? Kenapa, Din? Sebuah pilihan yang berat ya dari kayak pindah ke Channel. Atau mudah? Kata Andin tuh, Kak, sebuah pilihan yang berat. Iya, dipilih langsung sama Allah soalnya. Oh, aduh, berat. Ada anak SMA nggak di sini yang mau pilih jurusan? Nah, tuh bener banget. Iya benar. SMA penjurusannya dari kelas 10 kan? Aku kelas 11 kalau aku. Oh, ada kelas Aku 11 Iya, dari aku juga. kelas 11. Aku kelas 11. Aku tes IQ dulu, baru dapat jurusannya IPA IPS zaman aku. Oh, Kita tes IQ dulu pas kelas 10. Iya, aku beda-beda sih. juga sih tes IQ, tapi sebelum masuk kelas itu. Jadi pas kelas 10 udah langsung jurusan. Nah, udah pilih ini belum nih? Life is choice-nya apa nih? Asik. Kira-kira milih apa nih? Jurusan di kampus. Jurusan di kampus. Jurusan di kampus karena aku jurusannya dari SMA MIPA. Sebenarnya nggak milih sendiri, cuma gimana ya? Kayak dipilihin dari sekolah atau enggak dari pemerintah gitu loh, Kak. Kita nggak ada punya pilihan milih sendiri gitu. Tadinya Masa tuh sih? sekolah apa? Kenapa? Kok bisa? Nabila sekolah di mana? Kok bisa gitu? Iya, Gitu. aku di Cilacap, Jawa Tengah. Nggak tahu deh. Oh, jadi dipilih. Sekolahnya negeri. Iya, negeri. Wow. Lah, Qadarullah. Baru kepikiran yang kesehatan masyarakat. Cuma kalau dari orang tua sih terserah gitu. Soalnya kan kuliah itu kan udah pilihannya sendiri. Nah, baru kepikiran yang kesehatan masyarakat. Mungkin di sini kakak-kakak ada yang dari jurusan kesehatan ya mungkin. Kita tuh tuh tadi ada tuh Kak Indri Kesmas. tadi salah paham nggak sih kita? Kenapa? Iya, maksudnya Salah tadi paham tuh gimana sih? dipilih jurusan SMA-nya ya. Oh Iya, iya. ternyata dipilihin jurusan SMA, bukan. Iya, Kita tadi kaget lah. Jurusan kuliah kok dipilihin sih? iya dong. Emang itu sekolah di mana gitu kan ya? Oke. Jadi dari cerita aku barusan itu kan nunjukin banget tuh bahwa aku sering banget ngambil keputusan-keputusan yang emang bisa dibilang bertolak belakang gitu sama yang orang pikirin atau enggak sama yang seharusnya aku ambil gitu. Nah, jadi sebenarnya juga untuk secara general sih ya, bukan dari aku ini. Kayak bukan rumus juga sih. Mungkin bisa dibilang cara lah ya, cara kita untuk agar kita tuh lebih mempermudah
gimana sih bahasanya, cara kita agar lebih mudah untuk mengambil keputusan gitu. Wah ini gue kalau siaran di radio gagal nih, salah mulu. Oke, jadi yang pertama mungkin ini mungkin ini untuk orang yang beragama Islam ya tentunya gitu. Pasti enggak, sebenarnya enggak cuma beragama Islam sih, harusnya dari semua agama juga gitu. Jadi tuh kita semua sebelum mengambil keputusan atau bahkan kita sebelum melakukan sesuatu ya, nggak cuma mengambil keputusan, yang harus pertama kali kita lakukan adalah doa. Berdoa. Libatkan Allah dalam segala aktivitas kita, dalam segala urusan kita, dan terutama ketika kita pengen ngambil suatu keputusan gitu, selalu libatkan Allah di dalamnya. Dan karena gimana ya, kalau bisa dibilang doa itu kan senjata paling ampuh umat muslim gitu kan ya. Kalau misalkan kita udah ikhtiar segala macam, cuman kita juga maksudnya bergantungnya masih sama manusia gitu, nggak sama Allah. Ya sebenarnya bisa dibilang juga itu hasilnya maksudnya kemungkinan untuk berhasilnya ya nggak nyampe 10% sih kalau misalkan dibilang. Karena doa itu emang senjata yang paling ampuh. Kita langsung ibarat ininya, kita langsung ngomong nih sama yang punya kita gitu. Sama yang menciptakan kita langsung ngomong secara individual nih, enak nih, eye to eye ibaratnya gitu. Yang kedua nih. Yang kedua adalah istikharah. Nah, buat teman-teman yang mikir kayak, lah kok istikharah lah, emang gue pengen emangnya gue pengen minta jodoh gitu, pengen milih nih antara si A sama si B. Ya sebenarnya istikharah itu kan nggak cuman ketika kita pengen memilih pasangan hidup gitu ya. Cuman karena istikharah itu bisa kita lakukan ya kapanpun, bahkan saat mengambil keputusan sekalipun gitu. Kayak misalnya kita pengen kayak aku tadi gitu, pengen keluar dari kerjaan, kira-kira ini pilihan yang terbaik bukan ya? Atau bahkan kebalikannya, pengen masuk ke salah satu perusahaan, nah kita bisa istikharah dulu tuh guys. Jadi setiap malam gitu minta sama Allah, diberikan jalan yang terbaik gitu, diberikan petunjuk, diberikan kemudahan, kelancaran, agar apapun yang kita lakukan itu ya emang ada campur tangannya Allah gitu di dalamnya. Yang ketiga ada berpikir kritis, rasional, dan juga visioner. Asik. Ini sebenarnya rumus ini sih aku agak sedikit bolak-balik gitu ya, dan aku tambahin juga karena kenapa kita harus berpikir kritis, karena setiap hal yang pengen kita ambil, bukan hal yang pengen kita ambil, setiap keputusan yang pengen kita ambil, setiap hal yang kita lakukan, itu alangkah baiknya jika kita tuh berpikir dulu gitu. Bahkan intinya kayak aku mau ngomong sekarang ini, aku harus mikirin dulu kira-kira kalau nanti aku ngomongnya kayak gini, ada yang tersinggung nggak? Kalau aku ngomongnya kayak gini, itu berlebihan nggak gitu, atau enggak melanggar norma atau apa enggak gitu. Jadi segala sesuatu yang pengen kita lakukan atau segala hal yang segala keputusan yang pengen kita ambil, itu langkah baiknya kita bisa berpikir kritis gitu. Pikirin ada dampak buruknya enggak, ada efek yang negatif enggak terhadap apa yang pengen kita ambil gitu. Dan rasional juga gitu. Oke, berarti yaudah aku ambil kesimpulan aja, berpikir rasional tuh intinya menggunakan akal ya sih ya, kalau nggak salah sih. Tapi kayaknya emang iya sih, pikir rasional tuh masuk akal gitu, masuk akal, realistis lah gitu segala macam. Karena terkadang kita juga harus bisa ya realistis gitu sama kehidupan untuk hal-hal tertentu ya, nggak semuanya. Karena kalau misalnya kita pengen ngomongin agama, banyak banget nih hal yang untuk akal manusia tuh nggak nyampe gitu. Dan yang terakhir tuh secara visioner tuh maju ke depan, maju ke depan bahasanya, berpikir jauh gitu, jauh ke depan. Nanti setelah ini tuh mau gimana nih gitu. Setelah apa yang udah kita lakuin nih, ini bakal berdampaknya tuh kayak gimana. Pokoknya berpikir jauh gitu tentang masa depan. Karena kata Ustadz Felix ya, aku mungkin sedikit ngutip juga kata Ustadz Felix, kita yang sekarang adalah hasil dari kita di masa lalu.
kita yang sekarang adalah hasil dari diri kita yang di masa lalu. Dan kita di masa depan adalah hasil dari diri kita yang sekarang. Jadi kalau misalkan kalian pengen masa depan, dan misalnya gini, kalau misalkan kalian berpikir kayak, kok gue sekarang kayak gini gitu, kok gue sekarang kayak gini-gini aja, bahasanya gitu, bahasa santainya gini-gini segala macam, ya mungkin dia coba ditarik ke belakang, kita tuh ngapain aja nih 5-10 tahun 5 atau 10 tahun ke belakang, apa aja sih yang udah kita lakuin gitu. Ya wajar dong kalau misalkan kita di 5 atau 10 tahun yang lalu masih santai-santai, masih mager-mageran, masih kayak nganggep ya misalnya masih bocah gitu sih, ya wajar aja kalau misalkan sekarang kita belum jadi apa-apa, masih kayak gini-gini aja, atau bisa dibilang masih dalam tahap proses nih, bukannya gini-gini aja yang gak bermanfaat gitu, masih dalam proses. It's okay teman-teman, karena kita kalau misalkan kalian pengen masa depan kalian tuh nggak sama kayak sekarang, gak usah masa depan deh, 5-10 tahun ke depan tuh pengen berubah gitu, pengen nggak jadi diri kita yang sekarang, kita bisa mengubah dari cara kita, bukan cara kita sih, dari pola hidup kita yang sekarang gitu. Apapun gitu di dalam segala aspek, kita bisa ubah dari sekarang. Karena kalau misalkan kita masih pakai metode yang lama, tapi pengen masa depan kita jauh lebih bagus atau pengen ada perubahan di dalam diri kita, itu nggak mungkin. Karena kata Albert Einstein, cuma orang gila yang pengen hasil yang beda tapi ngelakuin dengan cara yang sama gitu. Yang keempat ini nih, kita bisa ngelakuin research atau konsultasi. Apaan sih tuh research atau konsultasi? Nah, jadi research atau konsultasi itu kayak kita harus cari tahu dulu nih, apa yang pengen kita ambil gitu, apa yang pengen kita putusin, hal kayak gimana nih jenisnya, problem segala macamnya, secara detail, terperinci, ya pokoknya riset lah gitu. Nah, kalau misalkan udah tahu, kita konsultasiin ke orang yang lebih ahli. Ya, kalau misalkan kita nggak nemuin orang yang lebih ahli di bidangnya, ya kita bisa konsultasi ke siapa yang paling terdekat, orang tua. Atau kalau misalkan kalian punya kakak, ke kakak, atau ke guru, atau ke dosen. Ya, sebisa mungkin, sedetail mungkin sih kalian cari tahu gitu. Nggak cuma hal-hal umumnya aja yang kayak misalkan, iya gue pengen ngambil jurusan ini, terus juga ada nggak nih di sini, terus juga nanti gimana, nggak cuma hal-hal yang general aja yang umum, cuman menurut aku pribadi research itu lebih kayak ke hal-hal detail, hal-hal sekecil apapun itu kalian cari tahu, dan setelah kalian cari tahu kalian bisa konsultasiin sama orang-orang yang ahli di bidangnya gitu, atau enggak ya kayak tadi aku bilang, oleh orang-orang terdekat kalian yang kalian percaya kayak orang tua, keluarga gitu. Dan lanjut terakhir, mungkin bukan terakhir banget sih, last but not least, asik. Saya banget ya gue bahasa Inggris segala. Apa ini? Decide or action gitu. Jadi langsung mutusin dan langsung tunjukin gitu, kita langsung gerak gitu, ada nyata, ada bukti nyatanya gitu. Action gitu kan. Karena kenapa? Kalau misalkan kita udah segala macem dan udah dari atas nih sampai bawah nih, sampai nomor 4, udah kita lakuin tapi kita nggak action juga, nggak mutusin hal yang pengen kita ambil, oke ya gue pengen ini, gue pengen gini, ya tuh kayak percuma aja gitu, sia-sia ya, alias sia-sia gitu ya, sia-sia gitu kan.